Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahratun Aljana dengan NIM 2451000008. Nah, di video ini kita akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus Rempang tahun 2023. Nah, sebelum memasuki kasusnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, tanpa memandang suku, agama, status, ataupun kekuasaan. HAM itu penting karena menjadi perlindungan paling dasar bagi kita semua, agar kita bisa hidup aman, bebas dari kekerasan, mempunyai tempat tinggal yang layak, dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Tetapi dalam prinsip ini tidak selalu berjalan di dunia nyata, dan kasus Rempang ini menjadi salah satu contohnya. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang ramai terjadi dalam periode 2023-2024 adalah kasus Rempang. Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan Rempang Eco City yang memicu konflik antara masyarakat dan aparat ketika proses relokasi berlangsung. Kericuhan terjadi saat warga Pulau Rempang, Batam menolak tim gabungan masuk untuk mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang pada Kamis 7 September 2023. Tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan atau BP Batam, dan Satpol PP. Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City. Kira-kira kenapa ya ada penolakan dari warga? Jadi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan datang ke lokasi buat mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Tapi waktu sampai di sana, para warga sudah memblokir akses jalan dengan membakar ban dan merobohkan pohon di Jembatan 4. Menurut salah satu warga Pulau Rempang, Usman, kericuhan terjadi karena tim gabungan dari BP Batam memaksa buat memasang patok. Padahal Usman bilang warga Rempang sepakat melarang adanya kegiatan apapun kalau belum ada kepastian dari pemerintah. Nah, Rempang Eco City merupakan salah satu program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta. Dalam program itu bakal dibangun juga hunian untuk para masyarakat yang dinamakan Kampung Pengembangan Nelayan Maritim City. Tujuannya buat jadi percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju. Konflik di Rempang mulai memanas pada tahun 2023 ketika pemerintah menetapkan proyek Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri dan pariwisata. Lahan yang selama ini ditempati masyarakat Melayu Rempang harus direlokasi. Masalah muncul karena warga sudah tinggal di sana turun-temurun, bahkan sebelum Indonesia berdiri. Saat aparat gabungan datang untuk melakukan pengukuran lahan pada bulan September 2023, warga menolak. Ketegangan meningkat dan akhirnya terjadi bentrokan. Aparat menggunakan gas air mata dan gas itu juga masuk ke sekolah, sehingga membuat banyak anak trauma dan menangis. Pihak-pihak yang terlibat yaitu masyarakat Rempang, aparat keamanan yang terdiri dari Polri, TNI, dan yang ketiga BP Batam atau Badan Pengusaha Batam, yang keempat pemerintah, yang kelima investor proyek, terutama PT Makmur Elok Graha yang sebagai pengembang proyek ini. Yang keenam ada lembaga HAM dan advokasi yang turun melakukan investigasi dan advokasi. Untuk pelanggaran HAM apa saja yang terjadi dalam kasus Rempang ini? Yang pertama, penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat, termasuk gas air mata. Yang kedua, pelanggaran hak atas tempat tinggal, karena relokasi dilakukan tanpa persetujuan warga. Yang ketiga, minimnya dialog dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Dan yang terakhir, kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga yang menolak penggusuran. Dampak dari konflik ini sangat besar. Yang pertama, warga kehilangan rasa aman. Yang kedua, mata pencaharian mereka terancam. Dan yang ketiga, hubungan masyarakat dan pemerintah menjadi tegang. Dan yang terakhir, banyak anak-anak mengalami trauma akibat bentrokan. Sebagai masyarakat, kita perlu ikut menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan itu penting, tetapi jangan sampai mengorbankan hak-hak warga. Kita harus menolak kekerasan, menghargai perbedaan, dan memperjuangkan keadilan bagi siapapun. Dalam kasus Rempang, sangat berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, kita diajarkan untuk menghormati martabat manusia, menolak perlakuan sewenang-wenang, dan mengedepankan keadilan dalam setiap proses pembangunan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semakin sadar betapa pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan di kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.